Cerita pendek yang berjudul Maaf. Aku terbangun dari tidurku. Tubuhku kaku dan rasa sakit terasa di seluruh badanku. Ada banyak perban yang menyelimuti tubuhku. Tak lama, Mama pun terbangun. Dia terkejut melihat aku tersadar. Aku mencoba menanyakan apa yang telah terjadi. Dengan terbata-bata sambil menahan rasa sakit yang kurasa. Mama menjelaskan dengan air mata. Kamu baru saja kecelakaan dan harus banyak istirahat. Jangan banyak berpikir, tenangkan saja dirimu, kata Mama. Aku pun ingat kejadian beberapa waktu yang lalu. Aku sedang balapan motor bersama teman-temanku. Dan ketika itu tanpa sengaja aku menabrak abang tukang bakso beserta gerobaknya ketika dia hendak menyeberangi jalan. Dan setelah tabrakan itu terjadi, semua tampak gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, Mama punya urusan kantor yang sangat penting, sehingga Bibi yang menemaniku di rumah sakit. Kakak dan adikku sekolah di luar kota dan sedang masa ujian, jadi tidak bisa menjengukku. Biasalah, mereka sangat ambisius terhadap pendidikan dan masa depan, dan mereka juga selalu berprestasi dari kecil. Kami 3 bersaudara, dan aku anak kedua. Entah kenapa, di antara kami bertiga, hanya aku yang paling berbeda dari mereka. Semua keburukan ada padaku. Aku bodoh, bandel, dan punya sifat yang kasar. Aku juga menjadi anak yang tidak diharapkan oleh papa dan mama. Bayangkan saja, mereka orang yang punya jabatan tinggi di perusahaan Bonafit dan disegani seluruh karyawan, sementara harus sering mendapat surat panggilan dari sekolah karena ulahku. Aku dan papa tidak berkomunikasi hampir 1 tahun, karena papa merasa sangat kecewa denganku. Tidak heran jika papa tidak menjengukku di rumah sakit. Tetapi, mama menghiburku dan mengatakan kalau papa sedang berada di luar negeri untuk urusan kantor. Aku tahu kalau itu bohong. Tapi aku berusaha seolah percaya akan omongan mama. Bi, tolong beli nasi uduk di dekat rumah sakit ini. Aku nggak selera makan makanan rumah sakit, kataku ke Bibi. Ya udah, tunggu sebentar ya, Bibi belikan ke bawah, kata Bibi dengan sabar. Makasih ya, Bi, kataku sambil tersenyum. Oh ya, aku berada di ruangan VIP rumah sakit. Jadi aku sendiri menunggu Bibi di kamar. Aku mencoba mengingat wajah abang tukang bakso yang aku tabrak kemarin. Aku ingat dia masih tampak muda, seperti masih SMA. Tiba-tiba, Bibi membuka pintu kamar, sehingga membuyarkan lamunanku. 3 hari kemudian, kesehatanku semakin membaik. Aku disuruh dokter untuk jalan-jalan di sekitar rumah sakit agar peredaran darahku lancar. Selama beberapa hari ini, Bibilah yang merawatku di rumah sakit. Mama hanya sebentar saja menyempatkan waktunya bersamaku di rumah sakit, karena katanya dia sibuk minggu ini dan banyak tugas kantor yang harus diselesaikan dalam minggu ini. Aku pun memakluminya. Sementara papa, entahlah. Malam itu Bibi harus belanja bulanan di supermarket. Setelah mengurus aku dan memberiku makan, Bibi pamit pergi belanja dan berjanji akan segera datang cepat karena Bibi nggak tega melihatku sendiri di kamar. Setelah Bibi pergi, aku pun merasa bosan di kamar. Karena jam masih menunjukkan pukul 7 malam dan di lorong rumah sakit masih banyak yang berlalu lalang, aku pun memutuskan untuk keluar menghirup udara malam. Sambil mendorong tiang infus, aku pun berjalan pelan keluar kamar. Ketika pintu kamarku buka, aku melihat banyak orang di luar berlalu lalang. Begitu pintu kamarku tutup, aku terkejut melihat ada seorang anak laki-laki sedang duduk di kursi lorong luar kamarku. Aku spontan menyapa dengan senyuman tanpa kata. Kemudian dia juga tersenyum kepadaku.
Ketika aku hendak pergi, dia berkata, "Mas, ruangannya di sini ya?" "Iya," jawabku. Dan aku memutuskan untuk duduk bersamanya, dan dengan ramah dia mempersilahkan aku untuk duduk. Kesan pertama aku melihat dia sebagai seorang anak yang baik dan ramah. Pakaiannya sederhana, tetapi rapi. "Nunggu siapa, Dek, di sini?" kataku memulai pembicaraan. Dia diam, sambil menyimpan rasa sedih yang mendalam dan terlihat jelas di wajahnya. Dia berkata, "Saudara saya dirawat di sini, Mas," katanya. Tiba-tiba Bibi datang dari ujung lorong dengan membawa banyak belanjaan, dan saking banyaknya, hingga satu kantong plastik kecil yang berisi buah alpukat terjatuh. Aku pun refleks bangkit dan perlahan menghampiri Bibi untuk membantunya. "Ya ampun, Bi, belanjaannya kok sebanyak ini dibawa ke rumah sakit," kataku. "Mama yang menyuruh Mas untuk beli banyak buah, makanan dan peralatan yang Mas butuh, biar cepat sembuh. Lagian, Bibi kan hanya punya dikit waktu untuk belanja. Selebihnya, Bibi harus di rumah sakit jaga Mas," kata Bibi sambil membantu mengumpulkan buah yang jatuh. Setelah selesai, kami menuju kamar. Tapi anak itu sudah tidak ada di situ lagi. Aku mencari melihat sekeliling, namun tidak ada. "Kenapa, Mas?" kata Bibi. "Tadi barusan saya ada kenalan baru, Bi. Di depan kamar ada anak kecil yang duduk di bangku depan kamar." Sambil menunggu Bibi, saya ngobrol sama anak itu. "Mungkin dia udah ke bawah, Mas," kata Bibi. "Iya juga, karena katanya dia punya saudara yang juga dirawat di sini, Bi," kataku. Sesampai di kamar, aku langsung rebahan di tempat tidur. Bibi masih sibuk menata belanjaannya. Aku belum sempat bertanya banyak dengan anak itu. Namanya pun aku tidak tahu. Kami kebanyakan diam karena aku segan bertanya lebih jauh kepadanya. Karena aku rasa suasana hatinya sangat tidak baik. Tampak terlihat jelas kesedihan yang mendalam dari raut wajahnya. Matanya pun sembab dan tampak bengkak seperti orang yang menangis selama 2 hari. Keesokan harinya, aku sengaja keluar dengan Bibi. Kami berjalan menelusuri lorong rumah sakit. Aku berharap bisa bertemu dengan anak itu. Setelah 4 hari sejak kami bertemu, aku tidak pernah melihat anak itu di sudut manapun. Padahal aku sudah berjalan ke semua tempat di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau aku sudah bisa pulang besok. Jujur, aku sangat senang. Namun hatiku masih terganjal karena penasaran dengan anak itu. Aku sangat berharap sekali kami bisa bertemu sebelum aku pulang. Entah kenapa. Sorenya, Bibi pamit pulang ke rumah sebentar untuk membersihkan kamarku di rumah, karena besoknya aku pulang ke rumah. Maklum, itu kamar udah hampir seminggu gak berpenghuni. Daripada bosan nunggu Bibi di kamar, aku memutuskan untuk keluar kamar. Aku berjalan-jalan melihat suasana rumah sakit dan sekedar menyapa orang-orang yang aku temui. Menjelang malam, aku memutuskan kembali ke kamar. Begitu sampai di lorong kamarku, aku melihat anak itu sudah duduk di kursi depan kamarku. Seketika aku bersemangat untuk menghampirinya. Dari jauh dia sudah memperlihatkan senyumannya yang khas. "Hai," sapaku. Dia tersenyum. "Kemarin kamu kok langsung pergi?" tanyaku. "Aku ada urusan mendadak, Mas," katanya. Kami pun mengobrol hampir setengah jam tanpa terasa. Sampai-sampai kami tidak tahu kalau Bibi menghampiri kami. "Anton," kata Bibi pada anak itu. "Loh, Bibi kenal dengan dia," kataku. Raut muka Bibi berubah menjadi sedih. "Mas Alex, ada yang mau Bibi bicarakan sebentar. Mas Anton gak apa-apa kan? Nunggu sebentar di sini," kata Bibi. "Iya, Bi," kata Anton dengan raut wajah yang sedih. Aku masih tanda tanya, sebenarnya apa yang terjadi?
Bibi mengajakku ke kamar dan dia menceritakan semuanya. Mas Alex, sebenarnya Mas Anton adalah adik dari penjual bakso yang Mas tabrak waktu itu. Jadi, dia sempat tertolong dan dirawat. Tetapi setelah 2 hari dipindah ke ruangan, dia dinyatakan meninggal, kata Bibi sambil meneteskan air mata. Tuan yang mengurus semua dari awal kejadian sampai pemakaman, sehingga tidak pernah menjenguk Mas Alex. Mereka berdua anak yatim piatu, dan kematian abangnya membuat Mas Anton gak punya siapa-siapa lagi. Tetapi, sebelum abangnya meninggal, ia dipesankan untuk tidak dendam ke Mas Alex, dan memaafkan kesalahan Mas Alex, karena Tuan sangat baik kepada mereka, dan berjanji akan menyekolahkan Mas Anton sampai kuliah, kata Bibi dengan rasa sedih. Aku pun syok mendengar semua, dan seketika aku merasa sangat bersalah. Aku telah membunuh, kataku dalam hati. Tanpa terasa air mataku menetes. Aku tak kuasa. Segera aku berlari membuka pintu kamar dan kulihat Anton masih menunggu dengan sabar. Langsung aku peluk dia dan menangis sejadi-jadinya sambil meminta maaf kepadanya. Aku merasa sebagai manusia yang paling berdosa di muka bumi ini. Anton kemudian menenangkan aku. Dia berkata kalau dia sudah memaafkan semua kesalahanku. Dan dia juga ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia ingin kembali bangkit dan mengejar mimpinya agar abangnya bangga melihatnya di alam sana. Bibi pun ikut menenangkanku. Setelah segala penyesalan dan rasa bersalahku tersampaikan, keadaan kembali tenang. Tiba-tiba saja aku berpikir dan dengan spontan aku mengatakan, Anton, apakah kamu mau menjadi adik angkatku? Aku berjanji akan merawat dan menjagamu seperti adik sendiri. Aku berharap kamu tidak menolaknya, karena kalau kamu menolak, aku nggak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, Anton pun mengiyakan permintaanku. Keesokannya, Bibi mengurus semua administrasi rumah sakit, karena hari itu aku sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Bersama Anton, aku menunggu Bibi di kamar sambil bermain game bersama. Setelah semua beres, kami pun keluar kamar dan hendak pulang. Betapa kagetnya aku karena papa, mama, kakak, dan adikku ternyata sudah di mobil untuk menjemput kami pulang. Suasana pun menjadi haru, tetapi aku langsung mengumumkan kalau aku sudah mengangkat Anton sebagai adik angkat semalam. Ayah, ibu, kakak, dan adikku tampak biasa saja, seolah mereka sudah tahu. Loh, kok nggak ada yang terkejut? Kataku heran. Bibi udah cerita semalam, kata mama sambil senyum. Lagi pula, dari awal papa sudah berencana untuk mengangkat Anton menjadi anak, kata papa menimpali. Aku pun merasa sangat senang mendengarnya. Dan semenjak Anton bersama kami dan menjadi keluarga kami, aku pun mulai berubah. Aku semakin rajin belajar, semangat sekolah, dan menjadi anak yang baik. Hingga akhirnya setelah 8 tahun berlalu, kini aku sah menjadi seorang dokter. Aku berharap bisa menebus kesalahanku dengan menyembuhkan banyak orang dan berharap bisa menjadi seorang kakak yang membanggakan dalam hidup Anton. Sekian dan